Kembali lagi kita datang saudara. Iya. Dan sebelumnya kita minta maaf karena tadi ada kesalahan teknis ya, sehingga acara kita terpotong ya. Dan kita akan lanjutkan yang kembali sesuai dengan topik kita, yaitu berpacaran. Baru saya mulai dulu. Ya, dalam berpacaran bahwa ada yang dikatakan diputusin pacar, nah begitu ya Pak ya. Lalu biasa aja lah, nggak usah baper. Lalu dalam hal ini nanti akan disampaikan beberapa hal mengenai topik kita ini oleh pembicara kita. Oke Pak, silakan waktu dan tempat. Iya, terima kasih saudara. Jadi berpacaran seperti yang saya katakan tadi adalah hal yang indah ya, hal yang sangat begitu indah karena memang momen-momen seseorang berpacaran tentunya akan membuat kehidupannya lebih bersemangat ya. Jadi jatuh cinta adalah hal yang sangat baik dalam diri manusia. Karena akibat kita jatuh cinta, akibat kita membangun satu hubungan dengan pasangan, tentunya akan membuat kehidupan kita akan semakin berbeda. Tetapi di satu sisi saudara, terkadang oleh karena kita kurang memahami bagaimana satu hubungan percintaan, maka bisa mengakibatkan terjadinya satu masalah ya. Dan masalah yang terbesar di dalam satu bentuk hubungan itu adalah putus cinta ya. Putus cinta artinya di mana antara dua oknum, dua manusia, dua pribadi memutuskan hubungan mereka. Kalau kita melihat kondisi ini saudara, menjadi satu kondisi yang sangat begitu berat ya bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu kita akan berdiskusi, berbincang-bincang saudara, bagaimana kita mengatasi putus cinta ini sehingga tidak terlalu membawa satu dampak-dampak yang negatif bagi pribadi kita masing-masing. Memang saudara, putus cinta itu merupakan satu kejadian yang sangat begitu menyakitkan ya. Bahkan kalau kita melihat ada orang-orang ketika putus cinta saudara mengalami sakit hati yang begitu luar biasa ya. Ada satu, bahkan ada orang-orang yang dendam ya, benci melihat mantan pacarnya tersebut. Dan hal ini akan berakibat kepada kondisi-kondisi kejiwaan. Makanya banyak orang ketika putus cinta bisa menjadi orang-orang yang stres ya. Bahkan tidak sedikit mungkin ya orang-orang yang putus cinta itu sampai merenung ya, membatasi diri dengan lingkungan, hanya tidur di kamar ya. Hal ini saudara akan berakibat negatif bagi kondisi kejiwaannya, bahkan kondisi-kondisi psikologinya ya. Oleh karena itu kita harus mulai belajar ya, bagaimana sebetulnya kita memposisikan diri ya ketika kita sedang mengalami putus cinta ini, sehingga putus cinta itu tidak akan berdampak besar ya, berdampak negatif bagi kehidupan kita ya. Oleh karena itu saudara, malam hari ini kita akan membahas bagaimana sebetulnya ya hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita tetap bisa enjoy, bahkan bahasa-bahasa sekarang lebih cepat move on ya, begitu kira-kira ya, untuk bisa bangkit kembali dari akibat putus cinta ini. Saya banyak menemukan orang-orang yang mengalami putus cinta, Om Binsar ya. Salah satu hal yang kadang menjadi masalah akibat putus cinta ini, banyak diantara mereka ini menjadi orang-orang yang
apa namanya, anti dengan berpacaran lagi, ya. Karena apa? Dia takut, ya. Sebetulnya kalau kita mulai melihat posisi atau pengertian kata berpacaran, seharusnya kita tidak bisa memposisikan diri ke hal-hal yang lebih negatif, ya. Karena memang saudara, hal berpacaran ya masih sesuatu yang awal di dalam seluruh kehidupan hubungan tersebut, ya. Sehingga ketika kita putus di dalam berpacaran, tidak bisa merusak seluruh rencana-rencana kehidupan kita di masa depan. Tetapi hal-hal tersebut saudara harus mulai membuat kita untuk lebih berpikir positif, ya. Jadi memang sangat berat, ya, kalau kita menghadapi putus cinta ini, ya, karena memang sudah banyak kenangan-kenangan indah, ya, yang mungkin tersimpan di dalam memori, ya. Tetapi kita harus mulai mampu belajar menerima kondisi atau keadaan-keadaan ini, karena tidak bisa lagi dikembalikan, ya. Jadi ketika kita mengalami putus cinta tersebut saudara, kita harus mulai belajar, ya, untuk mengkoreksi diri kita. Jadi sebetulnya ada keuntungan, ya, kalau kita sedang putus cinta, ya. Mulai mempelajari apa mungkin sisi-sisi kekurangan di dalam diri kita ini yang harus mulai kita benahi, yang harus mulai kita perbaiki, sehingga ke depan membuat kehidupan kita akan semakin lebih baik. Jadi sebetulnya tidak selamanya putus cinta itu berakibat negatif, ya, bagi kehidupan orang yang sedang putus tersebut, tetapi bisa sebetulnya berdampak positif, ya. Dan kita merindukan melalui bincang-bincang kita ini sebetulnya apa dampak-dampak positifnya, ya, ketika kita sedang mengalami putus cinta, ya. Jadi mungkin itu kira-kira yang menjadi pendahuluan kita saudara. Baik, terima kasih Pak, ya. Jadi memang waktu terjadinya putus hubungan begitu ya Pak. Ya. Putus hubungan dalam berpacaran pasti akan ada konsekuensi, ya, yang berdampak kepada kejiwaan seseorang tersebut begitu ya Pak. Justru dalam hal ini kita harus belajar ya Pak, dalam bincang-bincang kita ini tentunya kita akan mendapat pemahaman dan pengetahuan yang baru, ya, agar setiap orang tidak menjadi takut lagi untuk membangun hubungan kepada pacar baru, istilahnya begitu ya Pak, ya. Dan di sini pertanyaannya mungkin boleh langsung lanjut Pak, mengenai tentang tadi sempat sudah Bapak singgung mengenai bagaimana kita bisa membangun supaya bisa bangkit begitu ya Pak. Artinya tidak selalu melamun seperti Bapak sampaikan atau menjadi trauma begitu ya Pak. Lalu yang kedua, dampak-dampak positif, ya, artinya berarti dalam setelah berputus berarti akan ada pengetahuan yang baru yang kita dapatkan secara positif, mungkin begitu Pak. Mungkin boleh Pak langsung disampaikan kepada kita semua. Ya, jadi sebetulnya kalau kita putus dengan seseorang, tentunya hal positifnya adalah salah satunya di mana kita mulai mempelajari. Tentunya kan kalau seseorang putus pasti oleh karena ada masalah, ya, baik masalah di dalam pihak laki-laki ataupun di pihak perempuan, ya. Sehingga dengan situasi-situasi yang dipelajari dari kesalahan-kesalahan tersebut, maka kita bisa mendapatkan satu informasi. Oh, berarti saya yang terlalu sensitif mungkin, atau saya yang orangnya mungkin terlalu bercemburu, ya. Sehingga informasi-informasi ini, ya, menjadi hal yang harus mulai kita benahi, ya.
kita benahi, kita perbaiki, supaya ketika kita mungkin berpacaran kembali dengan orang yang berbeda, kesalahan-kesalahan yang ada ini tidak terjadi lagi. Ya, makanya saya katakan sebetulnya tidak selamanya putus berpacaran itu ya lebih condong ke hal negatif. Ya, tetapi bisa menjadi satu cermin bagi kita ya, untuk mulai menyempurnakan ya karakter kita sehingga kita akan lebih baik ya di masa depan ya. Oleh karena itu ya, kalau kita putus cinta, saudara, gak usah menyalahkan siapapun ya. Mulailah belajar untuk menyeleksi ya, untuk mengkoreksi kehidupan kita ya, dan itu menjadi satu pelajaran-pelajaran yang harus mulai memperbaiki diri kita ya, sehingga ke depan ketika ada orang yang kembali suka, kembali mungkin membangun satu hubungan dengan kita, maka kita tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan itu. Lalu yang selanjutnya ya, ketika kita mulai putus berpacaran seperti itu, saudara, maka kita akan mendapatkan pengetahuan ya, tentang karakter-karakter berbagai ragam manusia. Contohnya, kalau saya seorang laki-laki putus dengan perempuan yang bernama si A, lalu saya mulai mendapatkan lebih banyak ya pengetahuan tentang kepribadian perempuan seperti apa. Ya, oh ternyata perempuan itu seperti ini karakternya. Lalu pengetahuan, informasi-informasi yang saya dapatkan dari si A ini akan memperkaya saya untuk mengerti dan mengetahui tentang karakter-karakter perempuan secara lebih luas lagi. Ya, itu. Bahkan saya berkata, saudara, kalau menurut teori saya ya, kalau kita mungkin memiliki mantan-mantan pacar 1, 2, 3 mungkin, justru akan mulai memperkaya wawasan kita di dalam mengenal perempuan lagi. Ya, seperti itu. Dan itu menjadi satu pengetahuan-pengetahuan yang akan membuat kita ke depan lebih mampu menghadapi ya perempuan-perempuan yang mungkin akan menjadi pacar kita ke depan. Ya. Sehingga tidak selamanya negatif. Ya. Walaupun memang kalau kita putus cinta, wah rasanya begitu menyakitkan, ya. Karena memang sudah begitu banyak kenangan, ada banyak begitu hal-hal yang indah mungkin yang kita lakukan bersama-sama, sehingga memori-memori itu sangat susah untuk dibuang, ya. Seperti itu. Jadi tidak selamanya sebetulnya putus cinta itu berakibat negatif kepada kita. Hanya bagaimana kita mulai memposisikan diri melihat hal-hal positif di dalam hal tersebut, ya, seperti itu kira-kira. Ya, baik Pak. Jadi dalam berpacaran tentunya kita harus memiliki sikap untuk mau belajar. Tentunya begitu ya Pak. Artinya dari istilahnya lah dalam kegagalan-kegagalan yang pernah dilalui, nah, itu menjadi referensi lah untuk menghadapi ke depannya, mungkin begitu ya Pak ya. Dan dalam hal ini tentu setiap orang tidak bisa selalu berpegang kepada pendiriannya sendiri. Mungkin bisa nggak begitu Pak? Artinya seperti yang Bapak sampaikan, berarti harus ada perubahan, pembaruan di dalam diri. Karena banyak juga kegagalan yang terjadi itu karena selalu berpegang, artinya dia tidak mau fleksibel Pak. Kalau dalam diri, aku itu orangnya begini, udah begini, nah begitu Pak. Dan tuntutan
pasangan kan berbeda-beda kan begitu Ya. Pak. Dan mungkin orang tersebut ya dia hanya bertahan kepada pendiriannya. Nah, kira-kira bagaimana mengenai hal itu Pak? Ya, jadi itu yang saya katakan tadi. Ketika kita putus dengan seseorang, ya, dasar-dasar mengapa kita putus, ya, mengapa hubungan itu terputus, tentunya menjadi satu pelajaran ya bagi kedua belah pihak, gitu. Jadi pelajaran-pelajaran ini menjadi modal ya untuk bisa mulai, kalau hal positifnya ditingkatkan, kalau hal negatifnya diminimalisir ya. Untuk apa? Untuk kedepannya ketika mulai membangun satu hubungan lagi dengan seseorang ya, kesalahan-kesalahan ini tidak terulang ya. Dan itu menjadi hal yang akan membuat dia mampu bersikap lebih positif lagi nanti ke depannya ya. Oleh karena itu sebetulnya ya, ketika kita masuk kepada putusnya hubungan berpacaran ini ya, lebih bagus berdiam diri dulu. Berdiam diri dalam arti ya mulai mengkoreksi ya, mulai menyelidiki kepribadiannya kah yang salah, atau karakter daripada mantannya ini yang tidak benar ya, sehingga seluruh hal-hal tersebut menjadi sumber ya untuk mulai memperbaiki diri ke depan supaya tidak terjatuh di dalam kesalahan-kesalahan yang sama ya, seperti itu. Jadi ketika hal-hal tersebut dilakukan, tentunya itu akan memberikan satu bentuk kepercayaan diri kembali ya, kepercayaan diri, dan mengakibatkan kemampuan kita untuk bangkit ya. Contohnya kalau kita memahami, oh ternyata sebetulnya hubungan kami ini bisa hancur, bisa rusak karena saya orangnya bercemburu gitu kira-kira ya. Sehingga ketika dia mulai mengkoreksi dan memahami kesalahannya, ini juga akan mengakibatkan dia mampu menerima mengapa hubungan itu bisa putus. Ya, itu. Memang layaklah kami putus karena ternyata sikapku sudah sangat keterlaluan. Ketika hal-hal tersebut mulai disadari, itu akan membuat dia mampu kembali bangkit. Ya. Tidak ada lagi rasa sakit hati, tidak ada lagi rasa dendam, ya. Bahkan mungkin akan mulai kembali mampu menerima, ya, keberadaan daripada mantannya ini, ya kan? Kadang kan kalau orang baru putus, ya, semua pertemanan langsung diblokir, ya kan? Karena aku nggak mau lagi melihat wajahnya, benci aku kan gitu ya, jijik aku melihatnya itu ya, gitu. Tapi ketika kita mulai mempelajari, melihat hal itu, inilah yang akan membuat kita nanti mampu kembali membangun hubungan kepada dia, walaupun mungkin bukan hubungan yang spesial lagi, tetapi membuat rasa dendam, sakit hati, tekanan-tekanan yang didapatkan akibat dari putus tersebut akan mulai sanggup diterima. Ya, jadi belajar untuk mulai mengkoreksi diri kita, kehidupan kita. Ya, tentunya di hal ini harus dilakukan. Kalau tidak, ya nanti tidak akan terjadi perubahan. Mungkin dia akan pacaran lagi dengan orang lain, karakternya akan tetap sama. Ya, seperti itu. Sehingga ketika kita putus berpacaran, ya belajarlah untuk mulai mengkoreksi. Ya, kenapa putus? Ya, ketika sudah ditemukan, hal ini akan membuat kita mampu untuk menerima dampak, ya, dampak negatif daripada putus itu. Contohnya tadi merasa tertekan, merasa stres, atau mungkin merasa wah aku ini mungkin bukan wanita yang cantik, ya, atau mungkin laki-laki yang ganteng, seperti itu. Dan ini akan membuat kita lebih percaya diri. Makanya ya jangan terlalu sibuk, ya, hanya berdiam diri. Jangan terlalu sibuk hanya untuk menyalahkan orang lain.
atau menyalahkan mantan itu, tapi belajarlah untuk mulai mengkoreksi diri. Ya, seperti itu. Hal-hal negatif yang kita temukan, ya, kita mulai perbaiki. Ya, saya pikir itu hal-hal penting, ya, supaya bisa kembali bangkit dari masalah putus berpacaran. Dan juga sebetulnya ketika kita berpacaran, putus itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak terlalu membuat kehidupan kita tertekan. Karena memang berpacaran itu kan masih dalam masa kita membangun satu hubungan yang belum memiliki ikatan kuat, gitu. Sehingga kalaupun putus, sebetulnya itu hal biasa, ya. Tapi beda kalau sudah menikah, ya. Kalau sudah menikah secara hukum juga sudah legal, ya. Secara hukum agama juga sudah legal, ya nggak bisa lagi. Tapi kalau kita berpacaran dan mungkin tidak ada satu kecocokan, sebetulnya biasa, ya. Biasa itu putus. Ya, kalau memang tidak cocok ya jangan dipaksakan. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, dari beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa poin penekannya ada dampak positif, ya, salah satunya adalah mengkoreksi diri. Ya. Artinya begitu ya, Pak. Tentunya ada banyak hal-hal yang baik ya dalam berpacaran. Ya, tentunya ada yang menjadi seseorang yang menjadi istilahnya bahan ya Pak, yang memberikan responsif, memberikan nilai-nilai kepada kita ya untuk membuat kita itu menjadi lebih baik. Terkadang kan kalau kita ini orang yang punya prinsip yang salah, terkadang kita selalu menganggap itu benar, kan begitu kan Pak. Justru kita membutuhkan orang lain ya untuk memberikan timbal balik, kan begitu Pak. Karena memang dari segala pegangan prinsip-prinsip kita itu ya akan segalanya itu dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, kan begitu kan Pak, ataupun orang lain. Tentu supaya dengan kehadiran kita di dalam kehidupan orang lain mampu memberikan kenyamanan, mungkin begitu ya Pak arahnya dalam berpacaran ini, atau bagaimana kira-kira Pak? Ya, karena dari beberapa hal yang saya pikirkan begitu Pak ya, kalau berpacaran ini tentunya harus bisa memberikan kenyamanan, ya Pak kan? Kalau tidak bisa memberikan kenyamanan, itulah yang menjadi faktor-faktor akan terjadinya hubungan itu akan putus, kan begitu Pak. Sehingga dari beberapa hal dalam diri kita yang tidak baik harus dirubah. Nah, tentunya dengan adanya pacar kita menjadi istilahnya membantu kita ya Pak ya, membantu kita untuk memberikan koreksi-koreksi dalam diri kita. Nah, kira-kira bagaimana Pak? Setuju atau sepakat? Baik, nanti untuk lebih lanjut boleh ditanggapi Pak, tapi untuk lebih dulu kita ke Saudari Desmi untuk mungkin boleh memberikan refleksi atau tanggapan. Nanti langsung aja ke Bapak untuk boleh langsung ditanggapi gitu Pak. Oke, silakan. Oke, shalom. Ya, seperti temanya tadi, putus biasalah katanya. Tapi ini nggak bisa untuk sebagian orang ya, karena ini biasanya untuk tipe orang yang pikirannya terbuka atau lebih dikenal dengan ekstrovert gitu ya. Tapi kayak mana dengan orang yang introvert gitu? Kita tahu orang introvert ini dia kayak mana ya, orangnya lebih menutup diri. Ini menurut biasanya karena kita punya lingkungan pergaulan, kita pasti lebih meneliti orang terdekat kita. Kan biasanya kayak gini Pak, dalam kenapa seseorang kadang putus itu seakan-akan dunianya hilang, karena dalam proses berpacaran itu dia menjadikan pacarnya itu sebagai dunia barunya gitu. Dimana kan kita tahu kalau proses pacaran itu di situ ada proses itu nggak boleh menghilangkan, misalnya waktu bareng keluarga ya itu harus tetap berjalan. Tapi kan ada sebagian orang yang kita kenal dengan istilah bucin gitu kan, misalnya jalan bareng pacar, curhat juga pacar, teman pacar, kemana-mana itu serba pacar gitu. Jadi ketika dia menjalani hubungan itu
dia sudah nggak menghiraukan orang-orang sekelilingnya. Nah, di mana bumerangnya ini ketika putus tadi, itu dia merasa kehilangan segalanya, karena di sini memang dia udah prosesnya salah ya menurut saya. Karena itu tadi, namanya kalau kita pacaran ya, itu kan sebagai pelengkap ya, bisa dibilang dalam kehidupan kita, bukan jadi menu utama lah istilahnya kan. Jadi kalau barang keluarga itu ya harus tetap ada, kalau barang teman juga harus ada. Jadi dengan kayak gitu wawasan kita ini masih tetap terbuka. Itu yang menurut saya kenapa terkadang seseorang itu rasanya kalau udah putus itu nyaris kehilangan segalanya, itu tadi ya, itu tadi biasanya kesalahannya ya. Terus nah ini dia, kadang orang bilang nggak mungkin lah, biasa aja, namanya juga udah pacaran setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah ini dia biasanya kan, Om, Pak, kalau biasanya ini terkadang penyebab orang putus ini katanya perubahan. Nah, di sini menurut saya sebenarnya bukan perubahan, tapi kita lebih mengenal dia lebih dekat gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kan biasanya kalau kita pacaran ini cenderung itu kita menjadi apa yang dia mau. Nah, kan ini nggak selamanya ya bisa bertahan lama. Mungkin ada setahun kuat lah ya kan, kalau misalnya dia ngerasa terus berkorban jadi apa yang dia mau, baru lambat laun dia menjadi dirinya sendiri. Nah terkadang pasangannya bilang kayak gini, dia udah berubah gitu. Sebenarnya dia tuh nggak berubah, tapi itu diri dia sendiri gitu. Nah terus ketika kamu kehilangan seseorang karena dia bilang kamu berubah, padahal kamu menjadi diri kamu sendiri, ya udah nggak usah pusing, karena itu intinya berarti dia udah nggak bisa nerima kita apa adanya ya Pak. Itu dia saya lihat dari misalnya dari teman-teman biasanya putus apa. Jadi ya intinya itu tadi, jangan sampai salah di dasarnya dan di prosesnya gitu. Karena ya namanya sakit itu ya pasti ada, tapi jangan sampai berlarut-larut, apalagi sampai buat trauma. Apalagi kadang cewek ya, kita jadi sama ratakan semuanya cowok itu sama aja gitu kan. Padahal sebenarnya terkadang di ceweknya juga yang salah. Seperti saya bilang tadi, jangan jadikan dia kayak dunia kita gitu. Jadi teman curhat ya boleh, saling membangun boleh gitu, tapi jangan jadi segalanya gitu ya. Itu aja sih. Terima kasih. Iya, jadi memang ini sangat menarik karena memang begini ya, dampak daripada berpacaran itu bisa dikatakan mengambil kehidupan kita ya. Kehidupan kita, kalau saya katakan mungkin bisa hampir 2/3 ya. 2/3 kehidupan kita. Contohnya begini, kalau dulu sebelum saya punya pacar, mungkin biasanya saya akan bersama dengan teman-teman saya, ya kan? Pergi ke gereja bersama, pergi jalan-jalan bersama. Tetapi ketika saya sudah mempunyai pacar, kebiasaan-kebiasaan saya yang dulu ini akan lebih cenderung saya tinggalkan. Ya, itu. Tentunya kan banyak juga orang yang ketika sebelum punya pacar temannya ini kompaknya minta ampun ya. Contohnya perempuan dengan perempuan kemana-mana, di mana ada si Desmi, di situ ada si B gitu ya contohnya ya. Tapi sesudah si B ini berpacaran, maka si Desmi ditinggalkan, ya kan begitu. Yang dulu sama-sama pergi malam minggu kemana-mana, liburan kemana-mana, tapi ketika si B ini berpacaran, waktunya mulai lebih cenderung banyak tersita ke pacarnya. Dan itu sebetulnya adalah salah satu bentuk konsekuensi ya, konsekuensi daripada berpacaran tersebut ya. Oleh karena itu, ketika ada satu bentuk konsekuensi-konsekuensi seperti itu, maka kita harus menyadari memang itulah dampak dari berpacaran ya. Karena memang di dalam masa berpacaran itu kita harus mulai banyak membagi waktu kepada pacar kita ya. Tetapi tujuannya sebetulnya adalah bukan supaya bisa pergi jalan-jalan bersama, supaya bisa membuat status mungkin di Facebook, tetapi tujuan kebersamaan itu adalah untuk mulai saling mengenal sebetulnya ya. Mengenal pribadi masing-masing.
Ya, ketika dasar-dasar seperti ini dipahami, maka itu akan membuat pembelajaran baik kepada perempuan maupun kepada laki-laki. Dan ketika tidak ada satu bentuk kecocokan di sana, maka memang ya tidak apa-apa putus. Jadi memang kalau masalah waktu, ya tentunya harus memang lebih jadi banyak waktunya kepada pacarnya itu. Itu konsekuensi daripada berpacaran. Contohnya kalau dulu liburan pergi sama keluarga, tapi ketika sudah mulai berpacaran, ya pergi sama si doi lah, ya kan? Itu konsekuensi, ya konsekuensi daripada berpacaran tersebut. Hanya yang perlu disadari di sana adalah di mana pertemuan dengan si dia, perjumpaan dengan si dia adalah ajak untuk saling mengenal diri, ya, gitu. Sehingga ketika dasar-dasar ini dipahami, maka ini akan memberikan satu bentuk kemampuan, ya, bagi kedua belah pihak. Jika ada hal-hal yang memang tidak bisa diterima antara satu dengan yang lain, maka tidak apa-apa putus. Jadi kalau saya melihat sebetulnya, ya seperti yang dibilang saudari Desmi tadi, memang dasar-dasar atau pemahaman tentang arti berpacaran itu yang minim, ya seperti itu. Kalau masalah terambilnya kehidupannya, waktu-waktunya untuk pasangan atau pacarnya itu memang harus terjadi seperti itu, ya. Sehingga memang hal yang perlu kita pahami adalah, ya, berpacaran itu pengertian utamanya adalah masa saling mengenal. Ketika tidak terjadi satu bentuk kesamaan, ya, kesamaan di dalam karakter, kesamaan di dalam hal apapun, memang nggak apa-apa putus, gitu ya. Jadi jangan berpikir berpacaran itu tidak bisa putus, salah. Bahkan saya katakan dari awal sebelum kita berpacaran, ya harus ada satu komitmen, ya, di antara kedua pasangan ini, laki-laki dan perempuan, kapan-kapan kita bisa putus, ya, ketika tidak terjadi satu kecocokan di antara kita berdua. Tidak ada satu bentuk solusi-solusi bersama yang bisa kita sepakati di dalam memecahkan perbedaan, ya. Jadi di awalnya sebetulnya harus ada satu kesadaran, ya, bahwa berpacaran itu memang ada saatnya putus, ya. Jadi ketika menyadari hal seperti itu tentunya ada satu kesiapan mental, ya, tidak memaksakan diri. Ya, banyak orang kadang berpacaran kan jadi tertekan batin, ya, itu kemana-mana dipantau, ya, kemana-mana tentunya, ya, kebanyakan kan contohnya seperti perempuan, ya, gak diangkat sebentar handphonenya kan, ngapain kau tadi bang, gitu kan, aku udah hampir setengah jam telepon kau gak kau angkat, siapa temanmu di situ, ya gitu kan. Sebetulnya itu sesuatu yang negatif. Sehingga kadang ada banyak orang berpacaran begini. Si perempuan mulai jadi takut berteman dengan temannya laki-laki, ya kan? Si laki-laki juga jadi takut berteman dengan orang-orang yang mungkin lain jenis, ya, berbeda jenis, gitu. Karena apa? Nanti ada kecemburuan tersebut mengakibatkan satu pertengkaran, ya. Saya pikir hal seperti ini harus mulai dipahami di awal-awal, ya, berpacaran itu, bahwa harus ada satu bentuk, ya, pembangunan pembangunan satu persepsi bahwa akan ada satu masalah-masalah nanti di dalam kita berpacaran, dan masalah-masalah itu ya harus kita hadapi bersama, gitu. Tapi kalaupun tidak bisa dihadapi bersama,
tidak terbangun satu kesepakatan bersama, ya layak putus. Jadi sekali lagi saya katakan, di dalam berpacaran putus itu sesuatu yang biasa, ya. Tetapi tentunya harus ada dasarnya, ya kan? Mengapa kita putus? Itu jangan baru sedikit masalah putus kita, gitu ya. Itu. Jadi ketika terjadi satu bentuk dinamika di sana, ya bersama-sama lah untuk menyelesaikan, ya, untuk menjelaskan mungkin, untuk mulai memberikan satu bentuk alasan-alasan yang lebih tepat, ya. Tapi ketika alasan-alasan itu mungkin tidak bisa diterima lagi, ya masih ada peluang untuk putus, ya. Jadi putus berpacaran adalah hal biasa, makanya perlu dipahami sebelum berpacaran, ya. Atau mungkin kalau lebih sederhananya secara praktikal mungkin begini ya, baik ya kita akan berpacaran, tapi kalau kita tidak cocok ke depan, jangan marah ya kalau kita saling bisa putus. Nah, itu nggak apa-apa, karena memang itu fakta-fakta ke depan yang akan dihadapi oleh pasangan tersebut, ya. Jadi memang kesadaran ya, pengertian akan arti berpacaran itu menjadi hal yang sangat penting. Begitu kira-kira. Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi dalam hal ini mungkin saya menanggapi bahwa perlunya dalam berpacaran ini adanya batasan pengorbanan, mungkin begitu ya Pak, sehingga waktu terjadinya putus hubungan itu tadi dalam berpacaran, seperti yang disampaikan Desmi tadi, tidak membuat istilahnya seperti kehilangan hal yang sangat terbesar istilahnya begitu Pak. Dan mungkin begitu ya buat kita semua teman-teman yang saat ini menyaksikan, ya, bahwa dalam berpacaran ini tetap masih harus ada batasan-batasan, ya, kecuali kalau sudah ada legalitas dari gereja dan juga dari catatan sipil begitu ya Pak. Baru boleh istilahnya bisa memberikan pengorbanan penuh, mungkin begitu Pak. Mungkin ada hal lain lagi Pak yang mungkin mau ditambahkan? Iya, jadi makanya saudara, saya katakan begini, ketika kita berpacaran memang masih ada batasan di sana, gitu, supaya kita tetap memiliki nilai tawar, ya, itu. Makanya saya katakan saudara, jauhi ya hubungan berpacaran Anda sampai kepada tahapan-tahapan yang lebih jauh, ya. Contohnya sampai kepada masalah berhubungan seksual, wah ini lebih kacau, ya. Sehingga banyak kan kadang orang ketika hubungan berpacarannya sudah sangat jauh melampaui dari batas-batas yang ada, nilai tawar daripada ya contohnya perempuan itu jadi rendah, ya, itu apalagi mohon maaf ya, perempuan harus tetap belajar untuk membuat batasan-batasan, ya. Kalau sudah sempat rusak, ya akhirnya kecenderungannya dia akan lebih banyak tunduk, ya. Kenapa? Sudah merasa dirinya rusak, ya, gitu. Makanya saudara, ya tetap ada batasan-batasan supaya Anda bisa mengambil satu keputusan untuk membuat hubungan itu lanjut atau tidak ketika ada hal-hal yang tidak bisa Anda terima, ya, dari sifat atau karakter pacar Anda tersebut, ya. Makanya harus ada tetap batasan, ya, karena memang masih banyak hal yang belum bisa dilakukan di sana, ya. Makanya khususnya bagi pemuda remaja, hati-hati ya dalam membangun satu hubungan, karena terkadang di dalam hubungan-hubungan seperti itu, ya, ada nafsu, ya, gitu ya. Dan memang di balik cinta sebetulnya selalu ada nafsu. Ini yang menjadi
jebakan negatif ya. Cinta itu memang tetap terbalut adanya satu nafsu kan. Ya, itu. Sehingga ketika seseorang ingin membangun satu hubungan yang didasari oleh cinta, maka harus ada batasan. Sampai di mana ya hubungan-hubungan yang bisa dilakukan ya. Kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan, tetap masih harus memiliki batasan-batasan yang ketat di sana. Ya, ketika batasan-batasan yang ketat ini terlanggar, maka itu akan melemahkan posisi tawar ya. Posisi tawar dari orang-orang tersebut untuk bisa melakukan satu pemutusan hubungan ya di dalam proses berpacaran yang tidak baik seperti itu kira-kira. Sehingga saudara, apa solusi-solusi ya yang mungkin yang harus mulai kita lakukan ketika adanya satu bentuk proses berpacaran yang putus ya. Yang pertama saudara, rawatlah hatimu, itu yang pertama. Ya memang kalau putus cinta itu berat ya, sangat berat ya. Karena memang secara psikologi ya cinta itu memang berkaitan dengan seluruh unsur kejiwaan manusia, pikiran, perasaan, kehendak ya, memang tersentuh di situ. Sehingga memang ketika seseorang putus cinta dan ketika juga orang jatuh cinta ya, akan mempengaruhi kondisi kejiwaannya ya, secara penuh. Itulah yang membuat kadang mengapa putus cinta itu sangat berat dihadapi. Itu oleh karena itu jaga hati, rawat hatimu. Jadi contohnya kalau Anda putus cinta ya, jangan malah menyendiri, itu maksudnya ya. Mulai belajar untuk membuat hati yang sesak ini ya, apalagi kalau sudah mulai melihat fotonya atau mungkin melihat kenangan-kenangannya, wah makin tertusuk ya kan, gitu. Sehingga harus dijaga hati ini, itu yang pertama ya. Bagaimana kita mulai bangkit dari rasa benci ya, itu harus mulai dilakukan. Bagaimana caranya? Yang pertama caranya adalah belajar curhat ya, itu. Jadi sebetulnya dalam sisi kejiwaan ya, ketika kita penuh dengan tekanan, itu kan masuk semua itu ya. Rasa benci masuk, stres masuk, ya jadi perlu keluar gitu ya. Makanya bagi orang-orang yang putus cinta, jangan menyendiri, bahaya. Justru itu akan membuat dia lebih stres, ya. Memori-memori itu yang indah-indah dulu, ya kan, akan mulai bangkit, mulai naik terus, ya. Oleh karena itu, kita perlu untuk mulai berbagi ke orang, ya. Itu. Tapi kalau kita ingin mungkin curhat kepada orang, ya tentunya kepada orang-orang yang tepat, ya. Orang-orang yang bisa menjaga rahasia. Ya kalau kita sarankan sih ya ke gembala Anda, saudara, ya, ke hamba Tuhan, ya, supaya lebih positif gitu. Jangan malah nanti curhat ke orang-orang yang nggak benar, maka informasi-informasi yang kita sampaikan juga menjadi isu-isu yang akan disebarkan kemana-mana, makin berdampak negatif kepada kita, semakin membuat tekanan lebih besar. Gitu. Jadi jaga hati, ya. Mulai belajar juga. Yang kedua, ya, memutuskan kontak dengan mantan itu harus, ya kan. Jangan sudah putus, nomor handphonenya pun masih ada, ya kan. Lalu chattingan masa lalu juga masih ada, ya, gitu. Ini jangan lagi, ya. Ya, kadang waktu menyendiri langsung dibuka lagi chattingan di WhatsApp itu, wah dia dulu begini, menyampaikan begini sama saya, aduh teganya dia, ya makin rusak hatinya, ya. Jadi saya katakan saudara, saya sarankan ya benda-benda atau hal-hal apapun yang berhubungan dengan mantan itu
harus segera diungsikan. Ya, harus segera, kalau lebih ekstrimnya mungkin ya dihancurkan lah. Kan gitu ya. Kalau ada dulu bunga pemberiannya ya mungkin dikasih lah itu ke orang lain, kalau dibuang ke sampah janganlah, sayang kan. Gitu kan. Mungkin ada dulu buku-buku yang dia kasih, pemberian-pemberian yang dia kasih, ini harus secepatnya. Kalau memang kita ingin lebih cepat move on gitu ya kira-kira. Ya malah udah putus dengan dia, ya gambar yang dia kasih masih ada di kamar kita, nggak akan bisa move on. Ya kan gitu. Kenapa? Akan kembali teringat ya kepada pertemuan-pertemuan, memori-memori bersama dengan dia. Jadi harus dijauhkan itu semuanya. Ya, mau atau tidak ya memang itu caranya yang lebih mungkin efektifnya. Lalu yang selanjutnya adalah mulailah belajar memperbaiki diri, gitu ya. Memperbaiki sisi fisik kita, ya. Memperbaiki karakter kita, ya. Supaya apa, saudara? Supaya kita benar-benar akan semakin lebih baik. Ya. Contohnya kalau dulu kita waktu sudah berpacaran dengan dia, sudah banyak tidak berhubungan dengan teman kita, ya kan? Karena biasanya memang seperti yang saya katakan tadi, akan banyak waktu kita mulai tersita kepada pacar kita. Mungkin teman-teman kita dulu, kompak-kompak kita yang sudah menjaga jarak juga dengan kita, marilah kita mulai bangun hubungan lagi dengan mereka, ya, mulai lagi untuk bersama dengan mereka supaya tergantikan, ya, perasaan-perasaan, tergantikan memori-memori yang dulu bersama dengan mantan itu, ya. Itu. Jadi jangan malah menutup diri. Ya, harus mulai membangun satu komunitas-komunitas lagi. Gitu ya. Dengan hal-hal seperti itu nanti, maka memori-memori yang ada di dalam pikiran kita, kesan-kesan yang pernah kita sudah alami, lama-lama akan terkubur. Ya. Cepat atau lambat akan mulai terkubur, sehingga suasana hati kita kembali akan lebih ceria, ya, seperti itu. Dulu sudah lama mungkin Anda tidak memancing bersama dengan teman-teman Anda, mari lagi membangun. Jangan malah mulai menutup diri, ya. Mulai. Kalau tidak nanti akan terlalu lama, ya, memendam seluruh beban-beban tersebut, ya, seperti itu. Jadi Anda harus mulai belajar untuk lari dari kenyataan-kenyataan, ya, di masa berpacaran itu, ya, seperti itu proses-prosesnya, supaya lebih cepat kita bangkit, ya, dari perasaan-perasaan yang tidak enak tersebut, ya. Memang kalau kalau putus pacar memang sangat sakit, ya. Sangat sakit, tapi kita harus bangkit, ya kan. Jangan malah kita mengutuki diri kita, jangan malah kita mulai menutup diri dari orang-orang lain. Hal ini yang berbahaya sekali, ya, seperti itu. Jadi saya pikir itu hal-hal yang perlu untuk mulai dilakukan, ya, sebagai solusi-solusi bagi orang-orang yang sedang putus pacar, ya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak. Ya, ada beberapa solusi tadi ya Pak. Ya. Yang pertama harus merawat hati, ya. Kalau hatinya sudah terawat, pasti tubuhnya pun akan terawat, ya Pak ya. Kalau hatinya kacau, bisa jadi dirinya pun akan kacau, tidak terurus, mungkin begitu ya Pak ya. Lalu harus berani, ya, beralih dari kenyataan-kenyataan yang sudah berlalu, ya. Mungkin begitu. Dan ada beberapa hal lagi tadi. Jadi saudara-saudara, mungkin demikianlah yang dapat disampaikan dari solusi-solusi mungkin
saudara-saudara bisa mengembangkan dengan dari apa yang sudah disampaikan tadi. Mungkin begitu ya Pak. Ya. Oke, kita ke Saudari Desmi ya. Mungkin boleh memberikan sekalian statement ya, closing statement dari bincang-bincang kita pada malam hari ini. Ya, dari penjelasan Bapak tadi ya saya terberkati juga ya, katanya kita juga harus mengerti dasar kita kenapa putus itu tadi ya. Karena dari situ kita juga jadi tahu menentukan arah ke depannya. Jadi jangan nanti masa penyebab putusnya nanti cuma karena dia salah kasih rasa roti, misalnya dia suka rasa stroberi dikasih rasa coklat putus gitu. Itu kan kayak kekanak-kanakan sekali gitu. Jadi itu tadi kita harus tahu dulu dasarnya kenapa kita putus itu tadi biar kita tahu menentukan ke depannya kan. Terkadang kayak gini, kita kan kalau putus ini kan Pak banyak kayak mengandai-ngandai kan. Seandainya kemarin aku lebih memperjuangkan, mungkin hubungannya bakalan bertahan. Baru terkadang kita kadang seandainya kemarin saya lebih berkorban atau seandainya kemarin saya rela kayak gini mungkin bakalan bertahan gitu. Nah di sini kita perlu tahu tadi kan tujuan setiap orang berpacaran itu kan untuk proses kepernikahan ya kan Pak. Nah di sini tadi kita harus tahu gitu kan, kita udah tahu dasarnya kenapa kita putus ini. Nah di sini kita perlu kayak mana berpikir kayak gini, setidaknya kita harus kayak merasa beruntung gitu kita putus di saat pacaran ini, karena tadi kan goalnya kita itu pengen ke pernikahan. Kayak mana tadi kalau misalnya seperti itu kita mengalami kegagalan di pernikahan itu kan lebih baik di dalam pacaran ya kan. Nah jadi jangan terkadang yang buat orang susah move on itu lebih banyak mengandai-ngandai sih saya. Seandainya kayak gini, seandainya stop sih saya bilang seperti itu. Karena kenapa? Seandainya pun kamu lebih berjuang, kalau misalnya nanti kamu terlalu memaksakan, saya rasa bakal menderita juga pas sudah nikahnya kan Pak. Walaupun misalnya dia pas pacarannya udah mati-matian gitu, karena pas nikahnya pasti akan nggak klop juga gitu. Terus itu tadi salah satunya, ya itu tadi kita harus kenali dulu dasarnya. Kalau kita udah tahu dasarnya kan, jadi kita lebih bisa tegas gitu. Misalnya perbedaan yang udah nggak bisa ditoleransi gitu kan, ya udah kita harus ambil sikap hati sih menurut saya gitu. Ya terus itu tadi biar cepat move on, jangan banyak mengandai-ngandai karena kan kita tahu itu tadi goalnya itu sebuah pernikahan gitu. Lebih baik gagal sekarang daripada nanti gagal di pernikahan sih. Terus ya seperti yang dijelaskan Bapak tadi, yang mulai membuka wawasan lah, jangan makin menutup diri. Seperti misalnya lebih melihat kan sekarang sosial media udah canggih ya, lebih banyak dengan konten-konten kreator yang lebih membangun lah tentang firman Tuhan. Apa jangan dengar lagu galau, karena menurut saya terkadang itu di situ ada energinya juga loh Pak. Ya, dengar lagu galau itu ada loh yang membuat makin down, lemas, malah ya itu tadi sugestinya itu buat kita kayak kita orang paling malang, kita nggak akan dicintai lagi gitu. Tapi itu tadi terkadang dengar kayak YouTube gitu kan, ada yang lebih sayang kita, Yesus itu kamu spesial apa, itu terkadang kayak buat tersugesti, iya aku kayak spesial, kita masih bisa nemuin orang di luar sana gitu. Ya itu tadi jangan dengar lagu galau sih menurut saya. Karena lebih banyak kayak itu tadi lah konten kreator tentang firman Tuhan, dengar-dengar apa gitu, lagu rohani, lebih membangun sih. Karena ya jujur buat sebagian orang mungkin gampang ya, tapi memang ada sebagian orang di luar sana mungkin nganggapnya tuh sesuatu yang sangat sulit tadi itu tadi, karena kita nggak memahaminya gitu ya. Itu aja sih dari saya dapat dari ini. Baik, ya langsung saja saya serahkan Pak sekaligus sebagai penutup di acara kita malam hari ini. Oke, baik, kita sudah tiba di penghujung acara, saudara. Jadi dari bincang-bincang kita ini, saya boleh berkata, sebenarnya ketika kita membangun satu hubungan berpacaran, ya, putus itu hal yang biasa, karena masa berpacaran adalah masa di mana antara pasangan tersebut masih saling mengenal satu dengan yang lain. Ketika tidak ada kecocokan, tidak ada solusi di dalam
perbedaan-perbedaan yang ada, maka ya layak untuk putus. Ya, layak untuk putus. Oleh sebab itu, saudara, jika Anda masih berpacaran, milikilah batasan-batasan. Ya, supaya Anda mampu untuk memberikan nilai tawar, ya, di dalam perbedaan-perbedaan yang ada, dan akan membuat perubahan-perubahan yang diinginkan bersama, ya, sehingga ada satu bentuk toleransi yang disepakati bersama untuk mencari solusi. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga jika mungkin seseorang putus dari pacarnya 1-2 bulan kembali nyambung. Ya, justru kalau saya kalau memang rasa cintanya masih ada, ya masih bisa. Ya, kalau istilah teman kita si Andre, nggak merintis lagi. Ya kan gitu, seperti itu ya. Karena sudah mulai mendapatkan satu pelajaran-pelajaran. Makanya kalau di dalam adanya satu bentuk berpacaran yang mungkin sudah sangat kuat ya rasa cinta mereka, tapi ada perbedaan yang jauh, yang sangat begitu dalam, tidak apa-apa. Perlu juga dalam berpacaran itu mungkin ada, kalau istilah sekarang, break ya, untuk bisa belajar merenungkan ya bagaimana situasi-situasi yang ada, untuk bisa memecahkannya. Sehingga saudara, batasan-batasan perlu untuk ditanamkan ya di dalam proses-proses berpacaran ya. Secara khusus ya, kita bukan melakukan diskriminasi ya mungkin kepada kaum perempuan, tidak, tapi ketika batasan-batasan dalam berpacaran banyak dilanggar ya, secara budaya, secara sosial, perempuan yang lebih banyak dirugikan ya. Seperti itu. Oleh karena itu ya, milikilah batasan-batasan ya di dalam proses berpacaran. Ya, jadi saudara, ketika engkau mungkin putus dalam hal berpacaran, saya katakan itu sesuatu yang biasa ya. Sesuatu yang biasa, dan jangan terlalu berlama-lama di sana ya. Berlama-lama di dalam duka cita, berlama-lama di dalam kesendirian ya. Bahkan saya katakan Anda harus lebih tampil lebih baik, supaya mantan Anda itu melihat, wah ternyata sesudah si A ini kuputuskan kok dia makin lebih cantik ya. Ya kan, harus begitu. Jangan nanti sesudah kita baru diputuskan, rambut juga nggak teratur lagi ya. Jalan sana jalan sini ya. Akhirnya sang mantan pun ya syukur juga lah itu kuputuskan, kan begitu ya. Tapi kalau diputuskan ya Anda harus lebih mengupgrade diri ya. Mungkin kalau perempuan ya tampil lebih mempesona lagi, lebih cantik lagi, supaya mantan itu melihat, waduh sayang kali lah ya si A ini kuputuskan. Sesudah kuputuskan kok dia makin cantik, makin lebih baik, makin begini. Harus seperti itu. Ya, jangan malah mengutuki diri, membenci diri, ya tidak bisa. Ya, jadi mari saudara miliki batasan-batasan Anda dalam berpacaran, dan kalaupun putus, saya katakan itu sesuatu yang biasa. Ya, jadi demikian diskusi kita ini, saudara. Kami yakin dan percaya banyak memberkati Anda dan memberikan pengetahuan ya. Jika Anda ingin berdiskusi lebih jauh lagi atau ingin menanyakan sesuatu, saudara, ya, kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk mungkin menelpon ya, bisa bertemu dengan kami juga tidak apa-apa. Kita bisa lebih banyak untuk berbincang, berdiskusi ya. Kita bisa berdoa bersama-sama. Tentunya segala bentuk hal-hal yang kita bicarakan dalam etika-etika konseling akan tetap kami jaga. Segala kerahasiaan-kerahasiaan
dan hal-hal yang tidak perlu dipublish tidak akan kita publish ya. Seperti itu saudara. Dan juga kami berharap untuk Anda boleh terus mendukung pelayanan ini saudara, supaya semakin lebih baik. Kami sadar ya masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi. Tapi salah satu tujuan utama kami adalah bagaimana kami ingin memberkati dari pengetahuan, wawasan-wawasan untuk kita semuanya semakin lebih baik lagi ke depan ya. Terima kasih. Saya pikir demikian penutup dari saya. Ya, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih saudara terus sudah mengikuti acara ini dan terus sudah menyaksikan. Dan pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa ya, berdoa bersama ya Pak. Ya. Kiranya dalam acara ini kita semua dapat diberkati dan mujizat itu nyata sesuai dengan tema channel kita ini. Mungkin begitu Pak ya. Oke Pak, saya silakan Pak waktu yang tepat. Oke, baik saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, malam hari ini Tuhan, di akhir daripada sesi bincang-bincang kami berdoa bagi siapapun yang mungkin melihat tayangan ini. Kami doa atas mereka, biarlah apa yang kami diskusikan boleh menjadi hal yang akan membuka wawasan mereka. Dan jika ada anak-anak Tuhan yang menyaksikan tayangan ini mungkin sedang mengalami satu bentuk tekanan yang berat akibat putus di dalam hal berpacaran, kami doa Tuhan, biarlah Tuhan yang menopang, menghibur, sehingga orang-orang tersebut kembali bangkit, membangun kehidupan yang baru. Dan jika ada proses-proses berpacaran yang sudah di luar dari etika-etika atau batasan-batasan berpacaran, yang mungkin mengalami hal-hal yang tidak bagus, kami doa Tuhan, Engkau yang terus membangkitkan mereka untuk kembali kepada kebenaran Tuhan. Berkati seluruh pemirsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Selamat malam kami ucapkan. Tetap menjaga diri, jaga jarak, dan menjaga kesehatan. Salam dari kami, salam MMA. Mujizat masih ada.